Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat, salam cuan untuk kita semua. Madin kita. Nah, Leoners atau sahabat-sahabat sekalian, seller-seller tercinta yang berkecimpung di dunia madu atau penjualan madu. Ini kabar gembira buat kalian-kalian ya, kabar gembira dan oke punya buat kalian-kalian, karena selama ini jasa pengiriman tuh agak susah ya untuk mengirimkan madu ya. Madu lebah tentunya ya. Kali ini Lion Parcel itu bisa ya mengirimkan madu, tapi tentu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus Anda bikin dan harus Anda perhatikan. Karena madu itu kan produk yang berisiko apabila dikirim ya, karena gasnya dia bisa lepas atau meletus lah dari botolnya, ketumpahan kena barang orang lain, sehingga barang-barang ini dianggap barang yang high value lah istilahnya, atau barang-barang yang harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, supaya Anda dalam pebisnis madu atau penjual online madu ini tidak salah memahami ketentuan-ketentuan yang ada, dan yang kedua, supaya barang Anda itu aman sampai tujuan, maka Anda harus memperhatikan hal-hal yang ditentukan oleh PT Lion Parcel ya. Nah, saya akan bacakan ya. Yang pertama adalah madu ya. Madu itu ketentuan pertamanya adalah satu, madu yang dapat dikirim oleh customer ialah madu olahan atau madu asli. Anda bisa mengirim madu olahan atau madu asli. Ya, kalau sebaiknya ya jangan madu palsu ya, tapi madu olahan atau madu asli. Nah, yang kedua adalah isi madu asli atau murni tidak boleh melebihi 50% dari volume wadah. Artinya misalnya botol Anda tuh 1 liter, berarti Anda harus mengisinya 50 mili ya. Misalnya 10 liter, berarti Anda harus mengisinya cuma 5 liter itu maksudnya. Atau misalnya 100 mili, berarti Anda harus mengisi 50 mili. Nah, kayak gitu ya, paham ya. Selanjutnya adalah ketiga adalah isi madu olahan atau pabrik dapat disesuaikan dengan kemasan pabrik dan dapat melebihi 50% dari volume wadah madu. Nah ini agak apa namanya, madu olahan pabrikan. Nah ini khusus madu pabrik ya. Maksudnya adalah kalau madu pabrik ya itu kan memang udah di-cycle, bisa juga penuh dia ya, sehingga dibolehkan lebih dari 50%. Itu maksudnya ya. Nah, yang keempat adalah pastikan kiriman madu sudah sesuai dengan standar packing yang ada. Jadi standar packing itu ditentukan, ada ketentuannya itu ya. Itu ditujukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi dalam pengiriman. Oke, selanjutnya adalah terlampir cara pengemasan packing kiriman madu ya. Nah, ini proses yang ada di pos ya, di agen atau penginputan ya. Anda bisa memahami ya, kalau Anda ingin kita akan jelaskan ya. Menerima bagi pos itu menerima kiriman madu, melakukan pengecekan, konfirmasi konsumen terkait kiriman madu ya, dan mengecek packingnya apakah telah sesuai atau tidak. Nah, jika poin kedua sesuai dengan proses, maka itu diinput ya. Dengan pengisiannya tuh komoditinya ada madu, pilihannya di Lexis itu ada madu ya, di softwarenya itu ya. Di Elexi itu ada ya madu ya. Nah,
Penerbitan STT atau resi diberikan ke customer, tempel tanda terima, dan berikan marking label fragile pada barang. Jadi POS itu wajib memberikan label fragile di barang. Kemudian proses update STT menjadi pick up pada sistem, lalu melakukan proses serah terima ke konsolidator, subkonsolidator, atau lain untuk melakukan proses pengiriman ke destinasi shipment, tujuan pengiriman ya. Nah, selanjutnya di konsolidator apa yang dilakukan oleh konsolidator, yaitu barang diterima dari pos oleh tim checker ya, oleh tim cek, melakukan proses sortir ya, melakukan proses packaging ya, melakukan proses booking SMU. Nah, setelah itu proses dilakukan di sistem NG ataupun Alexis dengan mengisi madu, komoditinya madu, penerbitan PTI dan SMU, kemudian loading, diberangkatkan ke bandara, mengirimkan alert ke email destinasi untuk mempermudah monitoring kiriman yang diberangkatkan. Nah, itu ya yang terjadi dalam proses pengiriman. Nah, kalau soal proses packagingnya seperti apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Jangan sampai kita ngirimin madu tetapi tidak sesuai dengan standar packing. Yang pertama, bisa saja itu diterima ya oleh pos karena mungkin dia kurang paham atau kurang apa, karena dia maunya cuan doang ya. Tetapi itu membahayakan kiriman Anda sendiri karena tidak standar. Pertanyaannya, apakah kalau standar dipastikan tidak rusak? Ya tidak juga, namanya barang dibawa ya, barang bergerak atau barang dipindahkan. Tetapi tujuannya adalah meminimalkan ya, meminimalkan. Oke, proses packaging itu seperti apa? Siapkan dus box ya setebal 2 sampai 5 mili ya, atau styrofoam ya, ukuran AG50. Nah, ini styrofoam itu box itu ya. Box itu saya rasa lebih aman box sebenarnya itu ya, tapi agak susah mencarinya ya. Siapkan botol, bisa plastik, bisa kaca sebagai wadah madu. Siapkan absorben material, bisa kertas, baju. Siapkan plastik atau bubble wrap, marking dan labeling. Nah, metode pemakingnya seperti apa? Nah, ini langkah-langkah packing untuk meminimalisir kerusakan, yaitu siapkan box atau dus atau styrofoam ya, beserta absorben untuk mendapatkan madu yang dikirim. Ya, madu dimasukin ya, dimasukin ke dalam kotak itu, dan pastikan madu itu nggak boleh lebih dari 50% maksimum. Nah, kalau dia memang madu pabrik ya tinggal Anda masukkan. Nah, yang terakhir itu pastikan selanjutnya ya, pastikan botol madu dibungkus dengan plastik rapi dan tutup botol yang tertutup rapat sehingga tersegel ataupun tersegel bisa Anda bisa menambah lakban ditutupnya itu bisa tidak terlepas, atau bisa juga ya Anda masukin ke plastik dan Anda ikat. Nah, itu banyak caranya ya. Nah, selanjutnya adalah kemudian lapis tutup. Nah, setelah Anda masukkan ya, lapis botol itu dengan bubble wrap seperti gambar seperti ini, lalu masukkan, disusun ya di dus atau langsung di packing di styrofoam yes, agar madu itu nggak bisa goyang-goyang ya, Anda selip-selipin, itu namanya kertas atau apa, supaya madu itu posisi nggak goyang-goyang. Kalau dia goyang-goyang kan artinya dia ada pergerakan sehingga dia lebih gampang untuk gasnya bisa meletus ya. Nah, selanjutnya itu tutup dus ya, tinggal Anda lakban. Setelah dilakban, jangan lupa ya dikasih label way up, fragile dan STT pada barang tersebut. Nah, inilah standar pengiriman madu di Lion Parcel. Mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang memang bisnisnya madu atau pengirimannya atau jualan online madu ini memahami ini, dan bagi pun pembeli
Anda pasti akan puas apabila barang Anda sampai dengan selamat di tujuan atau sesuai dengan ekspektasi dia, misalnya tidak bocor, tidak pecah, tidak tumpah ya. Mudah-mudahan saja ya informasi ini bagi sahabat-sahabat atau rekan-rekan pebisnis madu atau jualan online madu, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna bagi Anda ya. Apabila berguna ya jangan lupa bersedekah ya ke masjid, ke panti jompo, ke yatim atau ke saudara-saudara Anda yang memang membutuhkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.